Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sifarini Handayani, SSMSI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang sedang menyaksikan video ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada tatap maya kali ini. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, berkenaan dengan keterbatasan waktu di pertemuan kita sebelumnya, pada pertemuan kali ini sesuai jadwal, kita akan melanjutkan presentasi bagi kelompok-kelompok berikutnya. Seperti biasa, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai dengan lanjutan sesi tanya jawab bagi kelompok 6. Ada 3 penanya, kita mulai saja dari penanya pertama dari Nadia. Bagi Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Haryani. Saya ingin bertanya, kan orang hijab itu pentingnya bagi kalangan perempuan umat muslim. Nah, bagaimana jika ada seorang yang memakai hijab tetapi ia merasa kurang pede gitu menggunakan hijab? Nah, yang saya tanyakan, bagaimana caranya menghilangkan rasa pede tersebut? Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Bagi kelompok 6, bagaimana bisa dipahami? Iya, sudah bisa. Makasih Nadia. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Betsy. Bagi Betsy, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betsy Elis Mazaya dari kelompok 4. Pertanyaannya, kalau tidak salah di PPT kelompok 6 ini ada kata-kata cukupi kebutuhan rambut itu agar sehat, caranya dengan cukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, kira-kira apa hubungannya gitu nutrisi tubuh dengan kesehatan rambut? Terima kasih. Baik, terima kasih Betsy atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 6, apakah bisa dipahami? Bisa Lulu. Baik, ke pertanyaan terakhir dari Nisa. Bagi Nisa, saya persilakan. Izin bertanya kepada kelompok 6. Saya perkenalkan sebelumnya, ini saya Yulia Nur Alif dari kelompok 7. Ada yang bilang kalau rambut rontok banyak itu, kalau ada yang bilang kalau rambut rontok banyak itu kanker, apa benar? Atau karena apa gitu rambut rontok itu terjadi? Jadi padahal kan si orat rambutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 6 dapat dipahami? Ya, bisa. Baik, apakah akan langsung dijawab? Untuk jawabannya akan dijawab oleh Feni. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Nadia. Bagaimana cara menghilangkan rasa kurang percaya diri pada wanita berhijab? Cara untuk menghilangkan rasa kurang percaya diri dalam menggunakan hijab, diantaranya yaitu meluruskan niat, berhijab harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meyakinkan diri bahwa Allah akan memudahkan jalan kita. Selanjutnya, mengeksplor gaya hijab yang cocok, bergaul dengan orang-orang yang berhijab, serta membaca atau menonton topik-topik yang positif mengenai penggunaan hijab. Kemudian pertanyaan kedua dari Betsy,
Apa hubungan nutrisi tubuh dengan kesehatan rambut? Penyebab rambut rontok bisa didasari dari beragam faktor, yakni diantaranya adalah faktor genetik atau keturunan, memiliki kondisi medis tertentu, efek samping dari obat-obat tertentu, perawatan rambut, dan peristiwa yang membuat trauma sehingga menyebabkan rambut rontok sementara. Namun, ada satu hal yang jarang diperhitungkan oleh kita, yaitu kurangnya nutrisi dalam tubuh. Kurang nutrisi dalam tubuh juga dapat membuat rambut kita menjadi rontok. Beberapa nutrisi tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan rambut diantaranya adalah protein, zinc, zat besi, vitamin A, B, C, D, dan E, magnesium, selenium, serta omega 3. Kemudian pertanyaan terakhir dari Nisa. Penyebab rambut rontok itu sangat luas dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyakit. Rontok yang terjadi pada penderita kanker itu sebenarnya bukan disebabkan oleh penyakitnya, melainkan pengobatannya yang menyebabkan kerontokan rambut berlebih, sehingga dapat mengakibatkan kebotakan. Rambut rontok yang disebabkan oleh kanker biasanya merupakan efek samping dari kemoterapi. Perawatan ini menyebabkan kerontokan rambut karena merusak sel-sel yang membantu rambut untuk tumbuh, sehingga hanya pada rambut dan ini kerontokan ini terjadi bukan hanya pada rambut kepala, melainkan bisa terjadi di seluruh tubuh seperti wajah, lengan, kaki, ketiak, dan bahkan kemaluan. Baik, terima kasih. Baik, Saya kembalikan. baik untuk Nadia, Betsy, dan Nisa, apakah dapat diterima dan dipahami? Baik, terima kasih kelompok 6 atas pemaparan jawabannya. Dari kelompok 7 dengan judul Pengaruh Kuliah Daring Terhadap Kesehatan Mahasiswa. Untuk kelompok 7, saya persilakan. Udah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Nis. Baiklah. Suaranya terdengar tidak? Terdengar. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Yang kami hormati dosen Indonesia Ibu Syifarini Handayani, SSMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara mini seminar bahasa Indonesia dengan tema pengaruh kuliah daring terhadap kesehatan mahasiswa. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari 7. Yang pertama ada Hilda Kalisa dengan NIM 2003897 sebagai notulen. Nisa Yulia Nur Ali dengan NIM 20013, ada Renalda Dava Sanggara dengan NIM 200862 sebagai pemateri 1. Yang keempat ada Suwarno dengan NIM 2003417 sebagai pemateri 2.
Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok, yaitu mini seminar Bahasa Indonesia dengan tema pengaruh kuliah daring terhadap kesehatan mahasiswa. Langsung saja kepada pembicara pertama, Renalda, untuk menyampaikan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Nisa. Sebelumnya suara saya dapat terdengar? Dapat terdengar. Baik, langsung saja Nisa ke slide yang berikutnya. Ya, jadi saya akan menyampaikan tentang apa itu kuliah daring terlebih dahulu. Kuliah daring sendiri dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang peserta didiknya dan instrukturnya atau dosen berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, dan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk masyarakat dapat mengaksesnya melalui smartphone atau gadget. Pada saat melakukan kuliah daring juga ada aktivitas yang dilakukannya. Nah, untuk mendukung aktivitas tersebut harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu, seperti SDM yang mumpuni, yaitu sumber daya manusia yang mengerti dalam teknologi, lalu ada sarana dan prasarana, yaitu platform dan tools-nya, lalu ada juga untuk mempersiapkan aplikasi, contohnya seperti Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, dan juga ada video conference dan lain-lain. Kegiatan kuliah daring ini juga dapat diakses di mana saja dan di waktu yang telah ditentukan bersama. Materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen melalui kuliah daring juga dapat direview dengan mudah oleh mahasiswa di waktu yang lebih fleksibel. Next, Nisa. Lalu ada masalah-masalah fisik yang dialami oleh mahasiswa selama kuliah daring. Di antara lainnya yaitu adalah mata lelah atau sering perih, lalu ada tegangnya otot, lalu sulit untuk istirahat, mudah mengantuk, nafsu makan terganggu, dan juga makan menjadi terlambat. Mungkin cukup dari saya. Saya kembali ke host, Nisa. Terima kasih kepada Renalda Dava Sanggara atas paparannya yang begitu menarik. Selanjutnya marilah kita simak materi yang kedua dari pembicara Suwarno. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik Nisa atas waktunya. Selanjutnya yaitu dampak terhadap mental pada kuliah daring. Banyak yang dikeluhkan seperti cognitive overload, stres banyak tugas, sulit menyesuaikan diri sehingga siswa merasa takut, cemas, dan stuck tidak berdaya. Masalah psikis yang sering dikeluhkan selama kuliah daring ini, jika tidak segera ditangani, dapat menimbulkan masalah psikologis yang lebih serius, seperti depresi. Ya, Nisa, next. Nah, perkuliahan online yang dilakukan para dosen disertai dengan pemberian tugas yang banyak dalam kondisi merebaknya wabah COVID-19. Hal ini membuat para mahasiswa sulit bergerak, tidak seperti biasanya dalam menyelesaikan tugasnya melalui interaksi antar mahasiswa dengan frekuensi yang tinggi. Untuk itu, perlu kiranya pihak perguruan tinggi membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, next. Stay at home and work from home agar mengurangi aktivitas fisik untuk mencegah penularan virus ini. Walaupun cara pembelajaran ini efektif untuk mencegah penularan virus, tetapi cara ini juga tidak menutup kemungkinan berakibat buruk bagi kesehatan siswa, bahkan kesehatan pengajar. Oleh sebab itu, kita wajib untuk memutus mata rantai
dan menurunkan angka penyebaran COVID dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Ya, ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nisa. Terima kasih kepada pemateri kedua yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin tanya dipersilahkan menyebutkan nama dan kelas. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Baik, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan materinya. Ada 3 pertanyaan. Kita ke pertanyaan pertama dari Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Baik. Haryani dari kelas 1A izin bertanya, terkadang kuliah daring itu bisa membuat suasana bagaimana menurut kelompok Baik, bagaimana kelompok 7? Apakah bisa dipahami? Saya ulangi pertanyaannya. Baik, bisa. Tadi intinya bagaimana agar tidak merasa bosan selama pembelajaran. Benar, Nadia? Ya, betul. Baik, terima kasih. Baik, ke pertanyaan kedua dari Yulia Wulandari. Kepada Yulia, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yulia Wulandari. Saya dari kelompok 9. Di sini saya ingin bertanya, gimana pendapat kelompok 7 agar kita para mahasiswa itu tetap fokus selama belajar perkuliahan daring. Terima kasih. Baik, bagaimana kelompok 7 dapat dipahami? Iya, bisa. Dapat. Baik, ke pertanyaan terakhir dari Aisyah. Kepada Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih Lulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mulyanti dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, adakah alternatif lain agar perkuliahan tetap berjalan selain pembelajaran daring serta tidak menimbulkan masalah psikis? Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Saya persilakan kelompok 7. Baik, terima kasih untuk MC. Saya kembalikan kepada notulen yang akan memaparkan jawabannya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Nisa. Jadi perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda. Saya di sini sebagai notulen yang akan memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan yang pertama dari Nadia, bagaimana agar tidak merasa bosan selama pembelajaran? Jawaban menurut kelompok kami adalah kita lihat latar belakang penyebab masalah ini. Ada 2 penyebab. Yang pertama, penyebab dari luar. Misalnya, karena pemateri terlalu monoton atau pembelajaran yang rumit dan tidak menarik. Yang kedua, penyebab dari dalam diri. Misalnya, kita sedang malas, tidak ada motivasi, sehingga tidak ada ketertarikan untuk belajar dan menjadi bosan saat mengikuti pembelajaran. Jika penyebabnya yang dari luar, berarti salah satu solusinya adalah di media penyampaiannya yang harus dibuat lebih menarik. Jika penyebabnya adalah dari dalam diri, berarti kunci atau solusi masalahnya juga dari individu itu sendiri. Misalnya, dengan niat dan mencari motivasi belajar, bisa juga dengan cara fokus dengan tujuan Anda belajar. Dan jangan lupa minum air putih agar tetap fokus. Sekian jawaban untuk pertanyaan dari Nadia. Apakah bisa dipahami?
Bisa, bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut, pertanyaan kedua dari Yulia. Bagaimana pendapat kelompok 7 agar kita para mahasiswa tetap fokus selama belajar perkuliahan daring? Jawabannya, yang pertama, caranya ada dengan minum air putih yang dapat meningkatkan fokus, tidur yang cukup, belajar di tempat yang nyaman, fokuskan pikiran untuk belajar bukan kepada hal lain. Sempatkan untuk merelaksasikan diri dengan hal-hal yang dapat meningkatkan fokus dan imun tubuh agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin itu adalah beberapa cara agar kita dapat fokus. Bisa dimengerti kepada Yulia? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir ada pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya, adakah alternatif lain agar perkuliahan tetap berjalan selain pembelajaran daring serta tidak menimbulkan masalah psikis? Mungkin menurut kami, belajar daring ini adalah solusi terbaik untuk saat ini, untuk untuk saat ini. Mungkin yang dapat dijadikan solusi agar tidak menimbulkan masalah psikis adalah dari media pembelajaran dan teknik pembelajarannya. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Nisa. Baik, terima kasih Hilda. Hadirin sekalian, demikianlah acara mini seminar kali ini yang membahas pengaruh kuliah daring terhadap kesehatan mahasiswa. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu saat ini di Indonesia tengah dihadapkan dengan tantangan era revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan banyak sektor atau bidang untuk beradaptasi terhadap pembaruan di era ini. Salah satunya di bidang pendidikan. Ditambah lagi saat ini dunia sedang dihadapi dengan masalah pandemi COVID-19 yang juga mengharuskan seluruh kegiatan dilakukan dan menaati kebijakan protokol kesehatan seperti stay at home dan work from home agar mengurangi aktivitas fisik untuk mencegah penularan virus ini. Kan khususnya di Indonesia saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara pembelajaran daring dalam jaringan. Walaupun cara pembelajaran ini efektif untuk mencegah penularan virus, tetapi cara ini juga tidak menutup kemungkinan berakibat buruk bagi kesehatan siswa, bahkan kesehatan pengajar. Pembahasannya yang tadi sudah dipaparkan menjelaskan efek atau dampak perkuliahan daring bagi kesehatan fisik dan mental bagi mahasiswa. Juga terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa para siswa yang dievaluasi selama periode pandemi menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para siswa pada masa normal. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sangat baik dalam memaparkan materi dan jawaban-jawabannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok 8 dengan judul Efektivitas Menjaga Kebersihan Diri Selama Pandemi COVID-19. Kepada kelompok 8, saya persilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Haninan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Haninan Salmadiana, sebagai moderator, Neng Ingri Fitria sebagai penyaji,
Hansa Cantika Indraguna sebagai penyaji, dan Syifa Sulaimah sebagai penyaji. Judul makalah yang kami buat adalah efektivitas menjaga kebersihan diri selama pandemi COVID-19. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan materi. Kepada para penyaji, saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Ingrid Fitria. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Baik, bisa di next. Ya, yang pertama ada kebersihan diri. Kebersihan diri merupakan suatu aktivitas merawat tubuh agar tubuh selalu sehat dan bersih serta mampu meningkatkan derajat kesehatan pada tubuh sehingga masalah kesehatan serta dampak negatif dari fisik maupun sosial dapat teratasi dengan baik. Kemudian ada 6 klasifikasi kebersihan diri. Yang pertama, kulit, tangan dan kuku, area genitalia, mulut dan gigi, organ sensorik yaitu mata, hidung, dan telinga, serta rambut. Kemudian yang pertama ada kebersihan kulit. Kulit sebagai lapisan terluar yang membungkus tubuh harus diperhatikan kebersihannya. Kebersihan kulit juga berpengaruh kepada kesehatan kulit seseorang. Berbagai penyakit kulit sering terjadi dikarenakan personal hygiene. Personal hygiene yang kurang diperhatikan. Penyakit kulit bermula dari kebiasaan mandi yang kurang bersih, pakaian dan handuk yang jarang dicuci, serta alas tidur yang tidak bersih. Selanjutnya ada cara-cara menjaga kebersihan tangan dan kuku. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah dari kamar mandi dengan menggunakan sabun. Lalu, keringkan dengan handuk, kemudian hindari untuk menggaruk atau menyentuh bagian tubuh ketika saat menyiapkan makanan. Dan yang terakhir, pelihara kuku agar tetap bersih dan pendek. Selanjutnya, ada kebersihan area genitalia. Minimnya pengetahuan tentang kebersihan genitalia, banyak kaum remaja, putri maupun putra, mengalami infeksi di alat reproduksinya. Akibat garukan, apalagi seorang tersebut sudah mengalami penyakit kulit pada daerah tertentu, maka garukan di area genitalia akan sangat mudah terserang penyakit kulit. Karena area genitalia merupakan tempat lembab yang kurang sinar matahari. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada kebersihan gigi dan mulut. Higien mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, gusi, dan bibir. Beberapa penyakit yang muncul akibat perawatan gigi dan mulut yang buruk adalah karies, radang gusi, dan sariawan. Penting untuk menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan sangatlah dianjurkan untuk berkumur-kumur atau menggosok gigi setiap kali selepas makan. Next. Selanjutnya ada kebersihan organ sensorik. Yang pertama ada mata. Secara normal, tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata, karena secara terus-menerus dibersihkan oleh air mata, kelopak mata, dan bulu mata mencegah masuknya partikel asing ke dalam mata. Yang kedua ada hidung.
Cara membersihkannya adalah yang pertama, hindari polusi udara, pakai masker jika beraktivitas di luar rumah, hindari menggosok, mengupil, atau mengorek hidung. Yang ketiga ada biasakan banyak minum air putih dan membersihkan dengan air garam atau air biasa secara berkala. Yang ketiga ada telinga. Cara menjaga kebersihannya adalah yang pertama, bersihkan telinga dengan kain lembab. Yang kedua, gunakan obat tetes telinga. Dan yang terakhir, bersihkan telinga menggunakan ketembat dengan hati-hati dan tidak mengoreknya terlalu dalam. Next. Selanjutnya ada kebersihan rambut. Rambut merupakan bagian dari tubuh yang memiliki fungsi sebagai proteksi serta mengatur suhu. Melalui rambut, perubahan status kesehatan diri dapat diidentifikasi. Menyikat, menyisir, dan bersampo adalah cara dasar higienis perawatan rambut. Rambut membutuhkan perawatan yang baik dan teratur, terutama pada wanita. Cuci rambut sebaiknya dilakukan tiap 2 atau 3 hari dalam minimal sekali seminggu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan diri. Yang pertama ada praktik sosial, yang kedua citra tubuh, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pengetahuan, yang kelima kebudayaan, dan yang terakhir kebiasaan dan kondisi fisik seseorang. Next. Manfaat menjaga kebersihan diri. Dapat melatih hidup bersih dan sehat dengan memperbaiki gambaran atau persepsi terhadap kebersihan dan kesehatan, dan menciptakan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Selain itu, dapat membuat rasa nyaman dan relaksasi untuk menghilangkan kelelahan, mencegah gangguan sirkulasi darah, dan mempertahankan integritas jaringan. Selanjutnya, pentingnya menjaga kebersihan diri di masa COVID-19. Menjaga kebersihan diri di masa pandemi sangat penting untuk kesehatan dan sosial. Virus COVID-19 ditularkan melalui kontak langsung dengan droplet dari orang yang terinfeksi atau melalui batuk dan bersin, dan menyentuh barang atau suatu permukaan yang sudah terkontaminasi virus. Jika kita tidak memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan sekitar, maka akan sangat mudah untuk terinfeksi oleh virus. Next. Selain kebersihan diri, kebersihan rumah atau lingkungan sekitar pun perlu diperhatikan. Virus dan bakteri yang terdapat di tempat-tempat yang kotor dapat menyebar dan menempel pada permukaan tubuh, khususnya tangan. Dari tangan itulah virus bisa berpindah melalui apa yang kita sentuh. Oleh karena itu, menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar sangatlah penting untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sifa Sulaimah. Pada Sifa, saya persilahkan. Selanjutnya, cara membersihkan diri selama COVID-19. Membersihkan diri bukanlah hal yang sulit, dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, contohnya dengan mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun atau CTPS. Dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegah penyakit. Mencuci tangan dengan baik dilakukan dengan cara mencuci menggunakan sabun dan air yang mengalir dan lama waktu mencuci tangan minimal 20 detik. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Membersihkan ibu jari berulang kali, membersihkan ujung jari dan kuku jari tangan, bilas tangan sampai bersih, keringkan tangan dengan handuk kering atau tisu, gunakan tisu atau alas saat menutup keran, dan tangan pun bersih. Tidak semua tempat menyediakan air dan sabun untuk mencuci tangan, oleh karena itu hand sanitizer juga bisa menjadi alternatif sebagai pengganti air dan sabun. 70% hand sanitizer harus memiliki konsentrasi isopropil alkohol minimal 70%. Dan 30% lagi untuk tangan yang lembut harus mengandung setidaknya 30% lidah buaya untuk perlindungan kulit yang baik. Penggunaan hand sanitizer. Yang pertama, oleskan hand sanitizer di telapak tangan.
Yang kedua, gosokkan kedua tangan secara bersamaan dan merata. Yang ketiga, tunggu sampai tangan terasa kering atau tidak lengket selama minimal 20 detik. Terus ada mandi secara teratur. Selain mencuci tangan, mandi secara teratur juga merupakan cara membersihkan diri. Menggosok tubuh dengan sabun dapat membantu menghilangkan sel-sel kulit mati, sehingga bakteri atau virus yang menempel di kulit akan hilang juga. Di masa pandemi seperti sekarang ini, setelah keluar atau berpergian dari rumah, kita diharuskan untuk mandi dan untuk membersihkan diri sebelum berinteraksi atau berkumpul dengan keluarga di rumah. Kesimpulan dan saran. Membersihkan diri atau personal hygiene dan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus membiasakan diri untuk meningkatkan kebersihan diri. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga tubuh kita agar tidak terpapar virus COVID-19. Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan diri selama masa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kembali ke moderator. Terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh MC. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 atas pemaparan materinya. Sudah ada 2 orang yang akan mengajukan pertanyaan. Penanya pertama ada Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Tes, ada suaranya? Ada. Izin bertanya pada kelompok 8, dalam masa pandemi, kebersihan memanglah sangat penting. Tapi bulan Desember ini kan digadang-gadang vaksin COVID telah diluncurkan. Nah, lebih efektif mana antara memvaksin tubuh dengan menjaga kebersihan? Lalu, bagaimana jika setelah divaksin, masyarakat merasa sudah aman dari virus, dan ternyata masyarakat menjadi lalai dalam menjaga kebersihan? Apa yang harus dilakukan gitu, agar hal itu tidak terjadi? Baik, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 8 dapat dipahami? Dapat. Terima kasih. Baik, ke penanya kedua ada dari Puspa Dewi. Kepada Puspa, saya persilakan. Baik, mungkin kepada
kepada kelompok 8 untuk membacakan jawabannya saja. Saya persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ingrid. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul, yaitu dengan adanya vaksinasi diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kondisi tubuh agar tidak mudah sakit apabila COVID-19 mulai menginfeksi tubuh. Namun, tidak sepenuhnya melindungi tubuh dari paparan atau penularan virusnya. Justru dengan menjaga kebersihan tubuh yang akan melindungi tubuh dari resiko terpapar atau terinfeksi virus COVID-19. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia pun menyatakan bahwa tidak ada vaksin yang lebih baik daripada menjaga kebersihan diri dengan menaati protokol kesehatan. Untuk mengatasi jika masyarakat merasa sudah aman dari virus setelah divaksin, itu perlu adanya peringatan atau pemberitahuan pada masyarakat bahwa vaksin bukanlah solusi utama mencegah penularan virus corona, melainkan dengan menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan jauh lebih efektif menurunkan risiko penularan. Karena jika masyarakat tidak lagi menjaga kebersihan, risiko penularan akan semakin tinggi. Mungkin dengan divaksin, imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat. Tetapi dapat dipungkiri juga bahwa kita masih bisa membawa virus dan menularkannya secara tidak langsung kepada orang lain yang belum tentu sudah divaksin atau belum. Jadi menjaga kebersihan diri setelah mendapatkan vaksin COVID-19 masih sangat penting dan harus tetap dilakukan. Baik, apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 8 atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Puspa Dewi akan dibacakan oleh Syifa sekaligus jawabannya. Saya persilakan. Baik, izin menyampaikan pertanyaan dari Puspa Dewi. Tadi disebutkan bahwa hand sanitizer dapat menjadi pengganti air dalam upaya membersihkan diri. Seefektif apakah hand sanitizer sebagai pengganti air? Hand sanitizer mengandung alkohol jenis etil alkohol yang berfungsi layaknya antiseptik. Menurut penelitian, kuman di tangan lebih efektif dibasmi dengan hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol sebesar 60-90%. Meski memiliki kandungan yang bisa membantu membasmi kuman, Anda tidak direkomendasikan menggunakan hand sanitizer jika kondisi tangan sangat kotor dan berminyak, seperti usai makan, berkebun, atau berolahraga. Ada kemungkinan hand sanitizer tidak dapat bekerja maksimal pada tangan yang terlalu kotor. Juga dapat membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Anda dapat membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum mempersiapkan makanan, sebelum makan, membersihkan luka, atau menyentuh orang sakit. Gunakan kembali setelah mempersiapkan makanan, terutama daging mentah, setelah memakai toilet, bersin, batuk, membersihkan luka, menyentuh orang sakit, mengganti popok, memegang sampah, dan benda kotor lainnya. Mencuci tangan dengan air dan sabun lebih diutamakan, namun Anda bisa memakai hand sanitizer untuk membersihkan tangan yang tidak terlihat kotor atau jika memang air dan sabun tidak tersedia. Jadi lebih diutamakan untuk menggunakan air dan sabun, tapi jika tidak ada atau lagi keluar rumah dan tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 8 telah memaparkan jawabannya. Kita lanjut saja ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 9, dengan judul Stunting pada Anak-anak di Indonesia. Untuk kelompok 9, saya persilakan. Baik, terima kasih Lulu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sifarini Handayani, SSMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 9, dengan beranggotakan saya sendiri Elhana Theodora Simanungkalit bersama rekan-rekan saya Alia Huwaida Anjani, Nova Dwi Pramesti, serta Yulia Wulandari akan memaparkan mengenai stunting pada anak-anak di Indonesia. Kepada tim penyaji saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Elhana yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Nova Dwi Pramesti akan membahas
materi kelompok kami yang berjudul stunting pada anak-anak di Indonesia. Untuk submateri yang pertama yaitu pengertian stunting, yang kedua faktor penyebab stunting, yang ketiga dampak stunting bagi anak-anak, yang keempat peran perawat terhadap keluarga penderita stunting, yang kelima hambatan bagi perawat dalam menangani dan mencegah stunting, dan yang terakhir peran perawat memberikan penyuluhan tentang stunting kepada masyarakat. Selanjutnya, Yul. Untuk submateri yang pertama yaitu pengertian stunting. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada bayi umur 0 sampai 11 bulan dan balita 12 sampai 59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis. Stunting juga bisa disebut sebagai bayi pendek. Selanjutnya. Yang selanjutnya, faktor penyebab stunting. Yang pertama, karena pengetahuan ibu yang kurang memadai. Berbagai nutrisi diperlukan bayi sejak di dalam kandungan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ibu yang bergizi baik dan dalam keadaan sehat sangat diperlukan bayi dalam kandungan. Oleh karena itu, pengetahuan bayi mengenai gizi dan kesehatan sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan sangat penting. Yang kedua, pola asuhan yang tidak tepat. Yang ketiga, penyakit infeksi. Ketika bayi mengalami penyakit infeksi yang berulang, menyebabkan tubuh bayi membutuhkan energi lebih untuk melawan infeksi penyakit tersebut. Jika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan asupan gizi yang cukup, maka anak akan mengalami kekurangan gizi dan berujung dengan stunting. Yang keempat, tidak memberi ASI eksklusif dan empati kepada bayi. ASI eksklusif diberikan kepada bayi selama 6 bulan dan setelah 6 bulan bayi mulai diberikan empati. Pemberian empati ini bertujuan untuk membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologi bayi terhadap makanan dan minuman. Yang kelima, keterbatasan layanan kesehatan. Saat ini keterbatasan layanan kesehatan masih dialami di daerah terpencil di Indonesia. Keterbatasan layanan tersebut diantaranya kurangnya tenaga kesehatan, akses menuju tempat layanan kesehatan yang sulit, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan. Yang keenam, pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga berpengaruh pada asupan makanan yang diberikan kepada bayi. Seringkali masyarakat memberikan makanan yang tidak sehat kepada bayi dengan alasan kurangnya pendapatan. Jika hal ini dibiarkan, bayi akan mengalami masalah gizi, salah satunya stunting. Selanjutnya. Dampak stunting bagi anak-anak. Dampak stunting bagi anak-anak bisa dibagi menjadi dua, yaitu dampak pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting diantaranya yaitu terganggunya perkembangan otak. Anak dengan BB kurang dari 10 kg sebanyak 50-60% energi dipakai untuk perkembangan otak. Bila asuhan nutrisinya kurang, maka otak yang akan dikorbankan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kecerdasan. Ketika perkembangan otak terganggu, maka itu akan mempengaruhi kecerdasan anak. Selanjutnya, gangguan pada pertumbuhan fisiknya. Ciri fisik yang biasa umum ketika kita mencurigai seorang anak menderita stunting yaitu tubuhnya yang pendek. Yang terakhir, gangguan metabolisme. Contoh gangguan metabolisme yang bisa dirasakan oleh seseorang yang menderita stunting adalah susahnya untuk buang air besar. Selanjutnya, dampak jangka panjang stunting. Yang pertama, kognitif lemah dan psikomotorik yang terhambat. Kurangnya fokus dan sulitnya mengingat pelajaran bisa disebabkan oleh stunting. Tidak itu saja, lemahnya dan menurunnya spontanitas tubuh bisa juga disebabkan penyakit ini. Yang kedua, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit. Anak stunting juga lebih rentan terkena penyakit daripada anak normal lainnya karena kekebalan atau imun yang menurun. Yang ketiga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif.
Ini merupakan efek dari gangguan metabolisme. Berbagai studi membuktikan bahwa anak-anak yang kurang gizi pada waktu balita kemudian mengalami stunting, maka pada usia dewasa akan lebih mudah mengalami obesitas dan terserang diabetes mellitus. Yang terakhir, sumber daya manusia akan berkualitas rendah. Jika kita berpikir lebih jauh, anak yang memiliki kognitif lemah dan perkembangan otak yang lambat seiring bertumbuhnya, dia menjadi orang yang dewasa, kesempatan kecil baginya menjadi orang yang berkualitas. Selanjutnya, Yul. Peran perawat terhadap masyarakat keluarga penderita stunting yang pertama, sebagai pendidik. Pada keluarga dengan gizi kurang, perawat memberikan pendidikan tentang pengertian gizi kurang, penyebab, tanda dan gejala, akibat yang ditimbulkan, dan cara mendeteksi dini balita agar tidak terjadi gizi kurang. Yang kedua, sebagai koordinator pelaksana pelayanan keperawatan. Kemampuan mengkoordinir pelaksana pelayanan kesehatan dengan baik mengakibatkan keluarga dapat terintervensi dengan baik, sehingga angka gizi berkurang. Yang ketiga, sebagai pelaksana pelayanan keperawatan. Memberikan pelayanan yang maksimal untuk keluarga dengan gizi kurang sehingga dapat mengurangi angka kejadian gizi kurang. Yang keempat, sebagai pembela atau advokat. Perawat berperan sebagai advokat keluarga untuk melindungi hak-hak keluarga sebagai klien. Hak bagi keluarga dengan gizi kurang adalah mendapatkan pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan, sedangkan kewajiban dari keluarga dengan gizi kurang adalah mendeteksi dini tumbuh kembang anak ke tenaga kesehatan. Yang kelima, sebagai fasilitator. Perawat dapat menjadi tempat bertanya individu keluarga dan masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan. Keluarga dengan gizi kurang dapat bertanya pada perawat tentang perkembangan balitanya. Yang terakhir, sebagai peneliti. Masalah kesehatan yang muncul di dalam keluarga biasanya terjadi menurut siklus atau budaya yang dipraktikkan keluarga. Begitu juga dengan keluarga dengan gizi kurang. Karena kebiasaan atau budaya keluarga tidak pernah memperhatikan pola makan anak sehingga anak tidak terpantau asupan gizi yang dikonsumsinya setiap hari dan anak jatuh pada gizi kurang. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Huwaida Anjani sebagai pemateri kedua. Pertama yang akan saya bahas adalah hambatan bagi perawat dalam menangani dan mencegah stunting. Pemberian konseling gizi dan kepada individu dan keluarga dapat membantu untuk mengenali masalah terkait dengan gizi, memahami penyebab terjadinya masalah gizi, dan membantu individu serta keluarga memecahkan masalahnya, sehingga terjadi perubahan perilaku untuk dapat menerapkan perubahan perilaku makan yang telah disepakati bersama. Dalam proses konseling gizi, seseorang yang membutuhkan pertolongan dan seseorang yang membutuhkan bantuan dan dukungan akan bertatap muka secara berbicara sedemikian rupa sehingga menghadapi. Setelah melakukan, individu dan keluarga mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizinya termasuk perubahan pola makan serta memecahkan pola makan ke arah kehidupan pola sehat. Hambatan yang dialami perawat dalam masalah stunting adalah seringkali individu maupun keluarga tidak menerapkan pola makan teratur dan ke arah hidup sehat, sehingga stunting sulit untuk dikendalikan. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya pengetahuan perawat juga menjadi salah satu hambatan pencegahan stunting. Slide selanjutnya. Perawat memberikan penyuluhan tentang stunting kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang stunting, pemberian makanan sehat pada balita, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
Pada kegiatan ini melibatkan kader, posyandu, dan kader diberi pengetahuan tentang stunting, faktor yang mempengaruhi serta cara pencegahan stunting. Slide selanjutnya. Kesimpulan. Stunting adalah kondisi ketika anak atau balita mengalami kegagalan dalam pertumbuhan yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis sehingga balita terlalu pendek apabila dibandingkan dengan balita seusianya. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, mulai dari pola makan, rendahnya pendapatan masyarakat, dan faktor lainnya. Perlunya peran semua pihak dalam menjaga pola makan, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan tentang stunting. Slide selanjutnya. Saran. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita, kejadian stunting dapat dicegah dengan menerapkan asupan gizi seimbang pada balita untuk menghindari kejadian stunting dan mengaplikasikannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 9. Untuk sesi tanya jawab, saya serahkan kepada MC Lulu. Baik, terima kasih kelompok 9 atas pemaparan materinya. Sudah ada 3 orang yang akan mengajukan pertanyaan. Kepada Ana, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 9. Saya Ana Fitrianingsi dari kelompok 3. Pada pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 9, disampaikan bahwa salah satu dampak stunting adalah terganggunya perkembangan otak serta kecerdasan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Lalu apakah bentuk pencegahan sejak dini supaya stunting ini tidak sampai berdampak kepada perkembangan otak? Terima kasih. Terima kasih Ana atas pertanyaannya. Kepada kelompok 9, apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Baik, pertanyaan kedua ada dari Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Sriharyani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah stunting bisa diperbaiki ketika beranjak dewasa, dan apakah stunting bisa diturunkan ketika keturunnya kelak nanti? Terima kasih. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Kelompok 9 dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Betsy. Kepada Betsy, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betsy dari kelompok 4. Izin bertanya mengenai stunting ini. Apakah dapat menyebabkan kematian? Apakah bisa separah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Betsy atas pertanyaannya. Kepada kelompok 9, saya persilakan untuk memaparkan jawabannya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Betsy. Apakah stunting seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan kematian? Ini dari berbagai sumber, di antaranya ada dari Cegah Stunting ID dan Poltekkes Jogja ID. Menurut Cegah Stunting ID, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan seseorang rentan menjadi penderita stunting. Stunting ini berbahaya dalam siklus kehidupan. Hal ini dikarenakan kekurangan gizi yang berlangsung lama sejak anak usia dini dan menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu menurut Poltekkes Jogja ID, dalam jangka pendek, stunting dapat menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, lalu sehingga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan stunting adalah menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak
yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan penyerapan pelajaran di anak usia di sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitas serta saat dewasa dan meningkatkan risiko beberapa penyakit komplikasi seperti penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, bahkan stroke. Jadi dapat dikatakan apabila seseorang mengalami stunting dalam jangka waktu yang relatif lama dan parah akan menimbulkan berbagai penyakit lainnya sehingga menimbulkan dan berujung pada kematian. Sekian dari jawabannya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, Elhana. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Ana. Disampaikan bahwa salah satu dampak stunting adalah terganggunya perkembangan otak serta kecemasan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Lalu, apakah ada bentuk pencegahan sejak dini supaya stunting ini tidak sampai berdampak kepada perkembangan otak? Nah, mengapa salah satu dampak dari stunting yaitu terganggunya perkembangan otak? Karena malnutrisi selain berdampak pada penurunan berat badan, juga menyebabkan kurangnya asupan nutrisi ke otak. Bentuk pencegahan dini yang bisa dilakukan yaitu mengedukasi diri sendiri atau dibantu peramil tentang cara mencegah anak menderita stunting. Bagaimana, Ana? Apakah terjawab? Baik, terima kasih atas pemaparannya. Lalu selanjutnya ke pertanyaan Nadia. Apakah stunting bisa diperbaiki ketika beranjak dewasa? Jawabannya, jika masih di bawah 2 tahun, stunting masih bisa diperbaiki. Tetapi jika lebih dari 2 tahun, stunting akan sulit diperbaiki, walaupun setelah 2 tahun kemungkinan masih bisa diperbaiki secara fisik, mungkin akan sama, tetapi kemampuan intelektual mungkin akan berbeda dari anak normal. Lalu, apakah stunting bisa diturunkan kepada keturunannya nanti? Jika orang tua mengalami stunting, maka keturunannya kecil kemungkinan mengalami stunting karena stunting bukan karena faktor genetik. Namun, jika orang tua stunting memiliki pola kebiasaan yang sama, misalnya tidak memberikan asupan gizi yang cukup pada anak, maka kemungkinan anak tersebut akan mengalami stunting. Begitu, Nadia, apakah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang telah memaparkan materi serta jawaban-jawabannya. Baik, berbagai materi dari total 9 kelompok telah kita dengarkan dan tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebelum menutup mini seminar pada hari ini, sedikit kesimpulan atas tanggapan Bu Siva kemarin. Dari makalah yang telah kita buat, masih ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki ke depannya. Di antaranya adalah pertama, Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Sumedang. Bukan hanya kampus Sumedang, tapi dibubuhkan kata sambung di. Kemudian yang kedua yaitu penulisan daftar pustaka yang harus memperhatikan urutan abjad. Yang ketiga, penulisan SWT dan SAW yang harus ditulis dengan huruf kecil dan bukan kapital. Kemudian yang keempat yaitu setiap bahasa selain bahasa Indonesia harus dicetak miring. Kemudian yang kelima yaitu hindari kata menurut saat mengutip. Kata menurut dapat diganti dengan nama plus mengatakan. Misalnya, Jane Watson mengatakan. Kemudian yang keenam, untuk penulisan gelar kedua dibubuhkan tanda baca titik koma spasi, baru gelar kedua. Kemudian yang ketujuh, yaitu kata sambung pada judul seperti dan, dengan, tidak boleh kapital. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga mini seminar yang telah kita laksanakan pada hari ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan sekitar ke depannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya haturkan atas kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan yang kira-kira kurang berkenan di hati teman-teman. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.